Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu waktu ada besti. Zaman sekarang maksud bahasana besti. Ada seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Kemudian dia punya sahabat yang luar biasa bernama Ubay bin Khalaf. Jadi Uqbah dan Ubay, sanes Ipin dan Upin. Nah, ini dua orang ini mereka sama-sama punya hobi yang sama-sama punya kebiasaan yang sama, bahkan mereka membenci orang yang sama. Ini saking bestinya. Wah, pokoknya mah luar biasa, weh. Nah, sama istrinya sama-sama perempuan. Siapakah orang yang dibenci hari itu? Fahmi, yang dibenci tiada lain dan tiada bukan adalah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai-sampai kebenciannya ini luar biasa pisan. Rasul satu waktu beliau sedang sujud. Ya, kemudian ketika sedang sujud, sedang sholat, si Uqbah teh jeung babaturanana kitu jeung bestina teh silih harewos. Itu Muhammad cenah keur sujud menurut. Akhirnya dibawa usus unta yang sudah busuk. Ya, ieu mah keur mah usus. Kalau Ustadz Saiful mah kan senang jeroan. Namun Mang Iday mah senang jeroan pejit. Ya, jeroan pejit teh pejit aya jeroana tah naon tah. Watakeo tah. Jadi senang jeroan pejit cenah. Nah, dibawa tuh usus unta teh geus busuk, geus buruk gitu. Aduh, naudzubillah min dzalik. Bau disimpan di mana? Mengidai di pundaknya Rasulullah. Sallam. Nah, kita mah meureun lamun keur salatnya tong bororah kitu weh, kabayang misalkeun Mang Rudi salat nganggo sarung weh hungkul. Jerona teh dina naon dah hayang latihan pakai kain ihram misalkeun teh. Nah, jadi mapah gitu di rumah teh do lalagedayan teh. Mapahna ge ngemplat gitu nya. Nya ngemplat Mang Rudina ya tong ka mana-mana tong traveling ya. Pas lagi sujud misalkeun teh nya, pas lagi sujud kabeneran si sarungna teh molongo. Nu tukang nate. Ya datang Mang Arul, ditiup ku Mang Arul teh. Ya meureun aya sensasi ngabiri gidi gitu ya. Tapi pasti eta salatna kumaha bakal dibatalkeun ngadat. Mane lamun arek tong ditiup, naon? Coo atuh cenah. Wah, iya wae. Dibatal bisa jadi ngamuk, bisa jadi marah. Kalau kita mah hari ini, tapi Rasul tidak. Ini luar biasa baginda Rasul itu. Bahkan ada kalimat yang dulu sering diperdengarkan oleh guru-guru kami, ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ya, jadi kalau tadi kita mendengarkan kalimat dari guru kita Ustadz Ihsan dengan bahasa Sundanya yang luar biasa. Sampai nu lahir di Bandungnya teu ngarti. Janten nalika cucukulan cenah kitu tah. Nyawe ngareret teh. Naon teh barbershop cenah cucukulan. Cucukulan. Eta nu lahir di Bandung roaming. Komo saya tuh. Nu di Armenia. Zimbabwe. Leuwih lieur uing Rasul teh gaduh sifat eta tah salah satuna naon? Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Jadi kalau kita hari ini memegang yang namanya sunnah Rasulullah teh, naon tadi suruh Ihsan mah nyekal deleg cenah. Ya, lamun bahasa Anggi mah lain nyekal deleg ente. Ngegel meleg cenah. Digegel hese jadi meleg. Dah hari ini mah susah kita juga mungkin ya ada orang hari yang bisa barangkali, tapi orang-orang itu barangkali yang ya tingkat kesolehannya ajib, tingkat ketaatannya luar biasa. Da urang mah poe ieu ukur dina lisan hungkul. Da anger we lebah ngumpul kieu teu ka bagian kopi mah rada rudet oge. Mana eta engko aya FOB ningali gelasna hungkul teu ka bagian. Anger we da hati kita mah hari ini kitu nya rada kumaha. Diajak bisnis misalkeun teh jeung batur. Ketika bisnis bilang ke kita teh bilang gini, "Iya bro, keuntungan nangan 100 juta misalkeun teh." Nggak usah 50-50, saya kebagian 50 misalkan teh Mas Fajar 50. Ya, ternyata Mas Fajar ngadangut di Mas Bet, cek Mas Bet teh ceng kamari euy. Eta bisnisna luar biasa.
dapat 1 M misalkan. Nah berarti kan saya dapat 1 M hari itu. Tapi ketika join dengan Mas Fajar, saya bilang ke Mas Fajar dapat berapa? 100 juta. Nya dibagi 50-50. Berarti saya geus menang sama rata. 900 juta geus di lengan saya. Da anger we da gendong pasti si Mang itu. Ya, si gano heueuh eta seureun teh. Meskipun orang itu berbuat buruk ke kita, tetap kita dapat untung misalkan. Tapi karena ketika mendengar faktanya seperti itu, kenyataannya sih gitu, anggar orang teu narima. Tapi Rasulullah SAW itu luar biasa. Makanya ketika Dr. Said Ramadan Al-Buti bilang dalam Fiqhus Sirah bahwa Rasulullah itu adalah tipe ideal, barometer yang paling luar biasa. Apapun yang kita cari, apapun yang kita alami hari ini di Rasul ada, dan Rasul itu sudah menyiapkan solusi-solusi bagi kita sebetulnya. Cuma permasalahannya yang tadi tuh, apakah kita bisa sanggup 100% mengikuti baginda Rasul. Ya, tentu barangkali kalau kita hari ini tanya, ya kita mah hari ini berusaha semaksimal kita saja mengikuti kesunahan itu. Jadi kalau kesunahannya adalah ngukut janggot misalkan teh, ya sudah we, ya, ngukut janggot. Cek Mang Asep Sopi tehnya, Mang Asep Sopi dulurnya Asep Lajada teh. Kadang jeung tokped ulina teh. Cengi, ya da janggot saya mah ngan 3 lambar cenah. Jadi lamun keur ngagreb teh eta jenggot maksud pun ka motah. Kieu anta. Kadang-kadang bersin dan hiji masuk kana irung kan getek. Kalau memelihara jenggot meskipun ngan 3 lambar diniatkan sunnah dan itu yang hari ini barangkali kita mampu, ya ikuti. Jangan ditanya urusan pahala, itu mah hak prerogatif Allah. Yang jelas ketika kita mengikuti baginda Rasul pasti ada kebaikan. Ya, makna kebaikan luas pada akhirnya kan. Salah satunya ya bisa jadi muncul pahala kesunahan kan begitu. Nah, cuma yang harus diingat memang ketika kita ingin mengikuti contoh satu kesunahan dari baginda Rasul, satu ada kalimat itu bahwa jenggot itu dipelihara. Yang ngaran dipelihara mah dirawat mang. Ulah jenggot teh garaling pisan gitu Mas Bet. Begitu ditanya teh mangidai, "Bro, eta jenggot maneh mah bisa galingna hade kitu?" "Heueuh, urang mah calana jero tempelkeun kana dago cenah." Kana gado ka dieu. Jadi we galing sarua cenah. Mengrudit nama gaweuna. Diurus, dipelihara. Kenapa? Karena memang harus dipelihara si jenggot itu, tidak boleh dibiarkan kemana-mana, bikin kapas di sisiran, cucunguk dalapan, rajleng gitunya. Atau pas di tengah, hari kunci di mana? Di dieu Mas Bet jero jenggot saking ku teu diurusna. Jadi memang ketika sunnah itu kita laksanakan, ya kita juga harus memelihara sunnah itu, sunnah jenggot. Ya, tapi jangan sampai orang yang tidak punya jenggot kemudian dipaksakan kudu aya. Nyari eueuh bibit nama mengidai ulah. Aya tuh coach di sini, coach mah tuh mengulai jenggotna grosiran. Obat teman. Lamun saya mah nya partai ngecer we malah kios ya. Coach punten lah mulai bade nyungkeun bibit jenggot misalkan teh dudutan ngapoe teh nya moal bisa. Kalau yang tidak ada bahannya ya sudah tidak usah. Kenapa? Karena memang tadi kita dengar dari Ustaz Ihsan ada kalimat di situ sunnah. Ya, pada akhirnya ketika sunnah itu pun kita tinggalkan dalam tanda petik karena kita tidak mampu misalkan melaksanakan, tidak muncul pada akhirnya ranah dosa. Maka kalimat ahsin ilaman asa ilaika, itu luar biasa, mudah diucap tapi susah untuk dilaksanakan. Rasulullah hari itu ketika di pundaknya disimpan ini usus unta yang sudah busuk, beliau pulang ke rumah, kemudian ada putri tercinta Rasulullah, Fatimah Zahra hari itu. Fatimah hari itu geram, kata Fatimah, "Wah ayahanda," katanya, "kenapa engkau tidak membalas perbuatan mereka?" Rasulullah hari itu tersenyum. Rasulullah hari itu tersenyum menandakan apa ya? Sudahlah, perbuatan buruk seseorang tidak lantas kita balas. Ya, makanya ada kalimat dalam Al-Qur'an itu, saya sering di sini dengan Mas Bet itu ada kalimat yang unik, yang indah, yang luar biasa ada dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-7. In ahsantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya kebaikan yang hari ini kita buat itu bukan buat orang lain. Tapi kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Jadi semakin orang itu berbuat kebaikan, maka sejatinya dia sedang menumpuk kebaikan itu untuk kemudian Allah akan berikan kepada orang tersebut. Nah, wa in asatum falaha, dan ketika kita hari ini berbuat keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kita. Bahkan dalam Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang disebutkan yang namanya zalim itu zalim kepada diri sendiri sebetulnya. Hari ini saya menjahati Mengfahmi umpamanya. Itu memang ada dampak. Ya, Mengfahmi jadi terluka misalkan. Padahal sejatinya saya sedang membuat kedoliman untuk diri saya sendiri. Makanya ada 2 nabi yang doanya hari ini barangkali kita ikuti.
Nabi Adam ketika berdoa, Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah Tuhan kami, dzalamna sungguh kami sudah berbuat zalim, anfusana kepada diri kami sendiri. Jadi hari ini ketika kita berbuat kebaikan, itu kebaikan mungkin orang dapat dampaknya cuma sedikit dampaknya dibandingkan keburukan itu sedang kita tumpuk untuk diri kita sendiri. Maka kalau istilah orang Garut, karena hari ini di Garut sudah pakai bahasa Inggris semua, life is choice. Oh, orang Garut. Bahkan ada kan orang Garut eta Mas Bet. Keren karena di Garut masuk aya nama teh pengulangan. Punten bisa namanya sami. Didin Wahyudin. Iwa Kartiwa. Aya we budak teh ngaranna Ice Juice. Oh. Ice Juice, coach gagah Ice Juice. Datang temanena ke Amerika, di absen es jus. Kan Ice Juice di absen es jus. Nah, life is choice, hidup itu adalah pilihan. Jadi hari ini kita tinggal memilih saja apakah kita akan berbuat baik atau akan berbuat buruk. Nah, dari yang singkat ini yang disampaikan adalah ada hikmah dari kisahnya Uqbah bin Abi Mu'ayt. Satu waktu Ubay bin Khalaf tidak ada. Namanya manusia itu makhluk sosial. Pasti butuh yang lain. Pasti itu mah. Tidak bisa kita itu menganggap bahwa kata apa Ajari teh, "Oh, saya mah tidak butuh orang lain." Enggak. Ada baju oge tidak bisa kita menjahit sendiri. Baju pun ketika bisa menjahit sendiri, kainnya tidak bisa kita tenun sendiri. Ketika bisa menenun kainnya, kita juga tidak bisa memintal dari kapas menjadi benang. Jadi hari ini hidup tidak bisa sendiri. Maka Mang Dika kapan atuh erek babarengan? Jangan sendiri wae. Lon apa kana teh? Olangan, lon. Ya Mas Taka dikuplukan teh cekung. Si. Nah, ketika Ubay bin Khalaf tidak ada Mas Bet, maka Uqbah bin Abi Mu'ayt dia mencari teman yang lain. Satu waktu beliau lewat, beliau udah si Eta lah, si Eta lewat gitu. Bahasa Ustaz Isan si Eta. Si Eta lewat ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam, kemudian ada suara yang dia kenal baik suara ini. Itulah suara Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi Muhammad hari itu baginda Rasul sedang berbicara tentang apa? Kebaikan diceritakan. Akhirnya dia tertarik tuh Mang Dika. Dia duduk di depan, duduknya siga kieu eta di dadarepan. Kada ieu bisi balad Uqbah bin Abi Mu'ayt. Kajararo atuh aduh. Da bae lagi Uqbah mun kajarok. Ting bukan masalah bukan namanya Rasul teh. Dia dengerin kata si Uqbah teh. Nanya. Saya menjahati dia tapi teu aya kalimat-kalimat suruh membalas segala macam. Besoknya dia datang lagi sampai 3 kali berturut-turut. Begitu di hari keempat Rasulullah keluar dari rumahnya Arqam, bertemulah dengan si Uqbah bin Abi Mu'ayt. Kata Rasulullah, "Ada apa Uqbah?" katanya. "Muhammad, yang engkau ajarkan kepada sahabat-sahabat itu apa? Inilah Islam." katanya. "Oh, di Islam itu tidak ada ya perbuatan buruk dibalas dengan keburukan." Tidak katanya. Manusia itu bukan makomnya untuk membalas. Karena ada kalimat wa kafa billahi hakima. Jadi cukuplah Allah yang menghukumi. Sudah diserahkan saja kita mah boga Allah pokoknya mah urang mah. Kata Uqbah teh, "Aduh, rada hade oge ya cenanya." Nah, akhirnya Rasulullah melihat ada tanda-tanda dari Uqbah itu pengen memeluk Islam. Ya, ini ada beberapa riwayat kata ulama. Salah satunya adalah, "Ya udah Uqbah, kalau engkau tertarik dengan Islam ini, ayo datang ke rumah saya." Nah, sesaat sebelum datang ke rumahnya Rasulullah, Uqbah ketemu tah menurut jeung si Ubay bin Khalaf teh. "Bro, di mana wae?" "Oh, atuh aya cuan lah ya lebar." Pokoknya sakira-kira ngaganggu piduiteun mah aing mal ulin. Aduh. Ayana kumaha? Ayana geus aman. Di dinya karek ka mana? Rek ka Imam Muhammad cenah. Rek naon ka ditu? Ternyata bro urang ngadengekeun eta bahasana Muhammad teh nya ku urang dijahatan teh saya mah teu aya bahasa titah ngabales gitu. Oh, jadi dia teh rek ngiluan Muhammad gitu. Kemudian kata si Uqbah apa? Kata dia, "Nya." Kata Ubay bin Khalaf lamun bahasa urang mah kieu, "Sok atuh. Kamu pilih satu di antara 2 pilihan." Apa itu? Yang pertama, kamu datang ke tempatnya Muhammad. Kamu ikut dengan Muhammad. Tapi timimiti danget ieu, timimiti wangkit ieu geus ulah deui duduluran urang jeung maneh. Pokoknya mah you and me atosan. Waduh. Pokoknya. Bisnis bro, eueuh bisnis. Duduluran orang eueuh lah.
Beraku aya dulur biadab kieu, rudat jadi dulur teman. Terus satu orang pokoknya mah jeung deui kieu nya lamun aya peperangan hiji waktu antara urang jeung Muhammad maneh nu ku urang pangheulana ditayangan. Wah reuwas murut. Aya opsi kedua tuh, aya opsi kedua. Naon? Maneh tetep datang ka ditu. Bahasa orang Garut mah ciduhan. Bahasa orang dia ludahi wajahnya Muhammad. Maka kedudukanmu akan tetap mulia di sisiku. Wah iya. Ada pertentangan batin hari itu. Di satu sisi ada kenyamanan. Tapi di satu sisi takut dia kehilangan bestinya. Akhirnya apa kata Uqbah? Saya akan datang ke rumahnya Muhammad dan nanti saya akan datang lagi. Silakan katanya. Pilihannya cuma satu di antara dua. Akhirnya apa? Berangkatlah si Uqbah ini. Ketika berangkat kemudian bertemu dengan Rasulullah dan hari itu wajah Rasulullah diludahi Rasulullah SAW. Rasulullah terdiam, pulang Uqbah. Ya, cek Uqbah teh. Bye. Ngeus. Cuma dulu memang can aya video Mas jadi tuh di video di unboxing gitu. Tah iya aya. Tapi dah dulu mah nah ini nih. Kalau kita bicara dari sisi sirah nabawiyah ada sebetulnya makanya kalimatnya Rasulullah itu tuh unik ya Ustaznya. Rasulullah diutus itu liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan. Nah, berarti kalimat menyempurnakan itu tidak mesti semuanya buruk kalau menyempurnakan mah. Ada yang baik-baik. Salah satunya apa? Orang Arab itu dari zaman long time ago jujur. Orang Arab mah jujur. Lamun lapar bebeja lapar, lamun seueuh bebeja seueuh. Datang ka imah gitu. Bro rek dahar, geus dahar. Geus jujur. Beda jeung urang kan. Bade tuang cekap. Padahal geus salatri di dieu teh. 3 jam ngobrol. Paeh kan sia teh teu dahar. Wah, teu jujur di urang mah. Jadi sok disilmutina teh kitu. Oh iya cekap gitu. Ya, bahkan di urang mah aya tah. Mun keur ngariung aya gorengan 10. Nyanak hiji sewang. Sok jadi rudet penyakitnya lamun tinggal hiji. Doh. Mengarul melong, edeun ieu pisang aroma. Cek Ustad Isan teh. Pantes ya mah jeung Cikopi. Aduh. Mengidai hayang, Mas Bet hayang, mengarul hayang, Ustad Isan hoyong. Datang we Mang Dika, euy celemun we. Eta anu opatan kowe hatena aing kapiolan. Sama urang ge teu jujur ka diri urang. Gitu. Urang mah kadang-kadang sok ngabohongan diri seorang. Nya lamun hayang mah cokot teh. Gitu. Tapi orang Arab mah jujur, Mang Aib tuh Mang Aib karena ong. Yo barista terbaik. Segala bisa barista. Percaya langsung ke Saka Uqbah bin Abi Mu'id. Selesai setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hari itu Allah bela dengan cara apa diturunkan surah Al-Furqan. Salah satunya nah ini dibacakannya. Ada ayat ke-27, 28. Ini ada kalimat nih, jadi teman-teman nanti boleh dibuka. Ini sering dengan teman-teman dibahas itu. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani attakhadtu ma'ar rasuli sabila. Surah Al-Furqan ayat ke-27. Wa yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim. Ini kalau terjemahannya di situ, terjemahannya mah kan menggigit kedua apa? Jari. Padahal ini taruh ke Ustadz Saiful. Yang namanya jari itu kan al-usbu. Sementara di sini apa? Yadaihi mah tangan. Hari ini Mang Idai kalau orang menyesal itu gigit jari, tanda penyesalan. Ini yang digigit bukan cuma jari, bukan cuma satu deh, tapi ala yadaihi, kabayang kedua tangan dia gigit, tanda apa? Penyesalan yang teramat sangat. Kaduhung sagede gunung. Makanya kalimatnya ini, bahasa Al-Quran itu dalam. Wa yauma ya'adzu dzalimu ala yadaihi, bukan ala usbu, bukan jari-jarinya yang dia gigit itu, tapi tangan yang dia gigit. Apa penyesalan pertama? Yaqulu, dia berkata, yaqulu, dia berteriak bahkan. Ya laitani, katanya, duhai celakanya saya, takhadtu ma'ar rasuli sabila, seandainya dulu saya memilih jalan bersama Rasul. Coba saya teh dulu milih jalan bersama Nabi Muhammad, bukan jalannya siapa? Ubay bin Khalaf. Makanya hari ini dari sini barangkali kita bisa mentadaburi Al-Quran ini, jangan pernah salah memilih jalan. Apalagi jalan yang satu jalan mendekatkan diri kepada Allah, jalan yang kedua menjauhkan diri dari Allah umpamanya. Kenapa? Ada ini penyesalan di sini. Penyesalan orang, yang mana orang ini salah memilih jalan. Penyesalan yang kedua apa? Ayat ke-28. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilan.
Duhai celakanya saya, katanya. Sekiranya dulu saya tidak menjadikan si fulan itu teman akrab saya, teman dekat saya. Ah, ini yang hal ini barangkali tadi dibahas dengan guru kita disebut dengan apa, Mengarul? Circle. Ada ternyata Mang Dika orang yang apa? Yang menyesal ketika dia salah memilih teman. Jadi life is choice. Nah, di sini kan kalimatnya unik saja. Apa unik ini? Ada kalimat fulanan khalilan. Khalil itu bermakna apa? Yang paling dekat, yang terdekat. Bahkan Nabi Allah Ibrahim punya gelar apa? Khalilullah. Berarti bukan cuma sekedar akrab, besti, sagulung sagalang. Ya, pokoknya nama kopi sagelas ge saragot sewang. Ya, dahar sapiring, piringna sabelah sewang. Dasangku nama ku hayam ya. Wah, pokoknya nama ya ajib pisan ya. Makanya kalimatnya apa? Khalilan. Tapi cenah ada pertanyaan, kenapa di sini tidak disebutkan gini ya walaitani lam attakhid Ubay bin Kholan Khalilan. Tidak disebutkan nama tapi fulan. Fulan itu kan menunjuk kepada umum tuh. Makanya kata ulama apa? Karena Al-Qur'an punya keuniversalan. Karena Al-Qur'an itu rahmatan lil alamin, sengaja di sini dicantumkan kalimatnya cuma fulan. Kenapa? Karena boleh jadi akan ada di kemudian hari orang-orang seperti halnya Uqbah bin Abi Mu'id yang menyesali perbuatan karena memilih sahabat dekat yang salah. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini circle kita menentukan siapa kita. Bahkan ada ulama-ulama yang menyebutkan dari baginda Rasul, ya, kalau hari ini kita ingin melihat iman seseorang, lihat siapa orang yang di sebelahnya. Dan hadis itu ingat bukan untuk orang lain. Karena kalau kita pakai hadis itu untuk orang lain akan sibuk menilai orang lain. Tinggal hari ini hadis itu tanya kepada diri kita, siapa teman kita yang paling dekat hari ini? Kalau teman kita yang paling dekat hari ini adalah Ustadz Saiful, Ustadz Ihsan, Mas B, teman-teman yang soleh yang hadir di sini, ya, Ustadz Idai, Al Seblaki, gitu. Ya, Ustadz Arul Al Duguli umpamanya. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, itulah menentukan kadar keimanan kita hari ini. Boleh jadi seperti itu. Kenapa? Karena ya sahabat pada akhirnya akan saling mewarnai satu sama lain. Tidak akan mungkin keluar kalimat kotor dari lisan kita kalau sahabat di sebelah kita senantiasa berbicara yang baik. Hatta sekelas Mang Anggi yang roaming bahasa Sunda pun kalau terus-terusan dekat dengan Ustadz Ihsan, insya Allah bingung nama makin nambahan. Langsung liur koyo rimbil natarang teh. Bisa jadi katular. Hari ini kalau kita tidak bisa bahasa Arab, cemplungkeun ke Arab sok. Cicing di itu 10 tahun. Yakin, cicing jeung onta. Onta lahir di Arab, indung bapana orang Arab, nya. Paehna di Arab, tapi kan onta teu bisa bahasa Arab. Ya, bisa insya Allah. Kenapa? Orang kalau misalkan dikencemlung, ya minimal naam jeung la mah nya pasti bisa we. Ya, teu bisa make bahasa Arabna make isyarat. Naam. Ya, ditawaran cuk orang Arab teh mau daging ayam apa daging sapi gitu karena tanya bahasa Arab. Hada. Naam. Apalan orang Arab teh hayam, da mau dipencit gajah gitu. Nah, jadi hari ini kita ya yang menentukan diri kita dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita dekat. Karena jangan sampai kita menjadi orang yang salah dalam memilih pergaulan dan salah dalam memilih jalan. Insya Allah orang-orang yang soleh akan menunjukkan kita kepada jalan yang baik. Orang-orang yang baik akan menunjukkan kita bagaimana cara menghamba yang baik. Semoga sahabat hari ini Allah dekatkan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang menunjukkan kepada nilai-nilai kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aku lu qouli hada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.